Udah bolak-balik ganti antena TV, terus ganti juga set-top box-nya, tapi jumlah channelnya sama aja atau bahkan malah nggak dapet sama sekali. Jadi ini solusinya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi banyak nih yang nanyain ke saya masalah siaran TV digitalnya kok sulit banget dapet ya. Jadi mereka itu udah nyoba nih. Jadi beli antena sampai 1, 2, 3 berkali-kali ganti antena TV. Walaupun yang mereka beli ya jenisnya itu-itu aja. Maksudnya gimana? Jenisnya tetap antena indoor. Jadi beli antena indoor yang puluhan ribu sampai yang ratusan ribu gitu. Tapi tetap masangnya di indoor, namanya juga antena indoor ya. Jadi dapat channelnya misalkan 4 ya, 4 aja, atau mungkin ada perbedaan misalkan dari 4 jadi 6 atau jadi 9, tapi nggak lengkap gitu channelnya. Terus kemudian disalahin STB-nya, atau mungkin STB-nya kurang peka nih, diganti juga STB-nya merek A, B, C gitu, tapi dapat channelnya juga sama, paling ya beda sekitar 2-4 channel doang gitu. Dan banyak juga nih yang siangnya lancar gitu, udah channel dikit, siangnya sih lancar, malamnya macet-macet. Oke, jadi sebenarnya yang salah apa sih? Nah, ini dia berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalian mau beli antena berkali-kali, mau gonta-ganti STB atau TV-nya sudah digital sampai dibelikan STB lagi karena dianggap TV-nya kurang peka gitulah ya sinyalnya. Jadi sebenarnya bukan dari sinyalnya masalahnya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada STB-nya, bukan pada TV-nya, bukan pada antenanya. Masalahnya adalah cara instalasinya. Ini dia kenapa ada ya namanya teknisi parabola, ada namanya teknisi antena gitu ya. Ya karena memang mereka lebih paham. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, yang tukang antena, tukang parabola. Jadi kalau mau ganti antena itu jangan beli yang indoor, karena percuma kita bolak-balik ganti antena indoor. Karena saya pun pernah bikin video ya, antena indoor yang harganya hampir 500.000 tuh, bayangin. Sedangkan antena outdoor aja saya belum pernah nemuin yang harganya sampai 500.000. Lah ini antena indoor. Jadi keren banget, memang mereka punya di antenanya itu udah ada sistem indikatornya gitu. Jadi kita kalau mau naruh antena tuh itu udah bisa lihat antenanya, oh di sini bagus, ini enggak gitu. Jadi kelihatan sinyal-sinyalnya. Tapi tetap aja nggak bisa maksimal hasilnya, paling ya dapat belasan gitu, paling banyak itu udah belasan, dan belasan ini nggak lengkap. Jadi mungkin RCTI-nya nggak dapat atau SCTV Indosiar-nya nggak dapat gitu. Terus solusinya gimana? Ya itu tadi, instalasinya. Jadi mau pakai TV apapun, STB apapun ini nggak masalah. Yang penting kita beli antenanya tuh outdoor. Jadi udah tahu nih, pakai antena indoor gak maksimal hasilnya, jangan dipaksain lagi beli antena indoor ya. Tapi belinya antena outdoor, karena mungkin di tempat sobat, di kawasan sobat itu jauh dari pemancar seperti di tempat saya. Makanya kemarin kita syuting beberapa kali, antena yang kita paksain di indoor ya dapatnya cuma 9, dapatnya cuma 13 gitu ya. Ya karena memang itu udah maksimal, sedangkan di sini nggak support untuk antena indoor. Jadi sobat ganti ke antena outdoor. Oke, sekarang pasti pertanyaannya, antena outdoor apa sih yang terbaik gitu ya? Jadi saya pernah bikin videonya juga ya, antena terbaik yang versi outdoor. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, karena saya sering juga ya instalasi parabola, instalasi antena. Di sini biasanya saya pakai yang andalan. Jadi saya nggak nanggung-nanggung, walaupun banyak mas bisa nggak pakai antena ini dulu gitu dicoba. Ya saya akan jawab, kalau misalkan nggak maksimal ya tetap bayarannya akan sama gitu, bayar jasanya gitu. Jadi lebih baik di sini dimaksimalin sekalian dari peralatan juga. Jadi antena yang saya pakai biasanya HDU25. Kalau misalkan harganya mau turun dikit itu bisa pakai Thor ya. Jadi Thornya juga yang panjang, bukan yang pendek. Kalau saya sekalian intinya yang bagus semua, karena kan instalasi antena cuma 1 kali. Jadi sistem TV analog itu aja kan lama banget ya, dari zaman dulu sampai kemarin nih, akhir tahun kemarin gitu. Akhirnya ASO sekarang ke seluruh Indonesia walaupun secara bertahap. Nah sekarang TV digital ini juga program dari pemerintah, jadi untuk jangka panjang mungkin bisa dibilang selamanya, sebelum Indonesia internetnya merata. Mungkin kalau sudah merata ke seluruh Indonesia nanti jadinya streaming ya. Jadi setidaknya investasi di antena TV ini memang untuk jangka panjang. Makanya sekalian belinya yang bagus sekalian, dari kabelnya yang bagus, antenanya yang bagus. Terus antena outdoornya juga jangan ditaruh indoor. Kadang pada ditaruh indoor atau di plafon rumah ya, itu nanggung.
Apalagi sekarang banyak rumah yang atapnya itu pakai baja ringan, terus gentengnya aluminium, atau yang kayak seng tapi yang modern gitu, namanya saya lupa gitu. Nah itu jauh lebih susah lagi sinyalnya karena sudah terhalang oleh besi-besi tersebut. Kalau zaman dulu kan masih banyak yang pakai genteng ya, seenggaknya masih bisa masuk lah genteng walaupun tetap mengurangi sinyal. Jadi solusinya adalah taruhnya di luar ruangan, namanya juga outdoor ya, antena outdoor. Jadi ditaruhnya di atas genteng atau di samping rumah. Intinya antenanya harus lebih tinggi daripada genteng kita. Terus banyak lagi yang nanya, terus nanti kena petir dong, bla 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 gitu ya. Jadi saya tanya balik, apakah rumah sobat pernah kena petir? Karena petir menyambar itu perbandingannya mungkin 1:1000 ya untuk rumah yang memang bisa dibilang kalau memang area tersebut itu memang jarang petirnya. Karena memang di Depok ada area-area tertentu yang petirnya itu wah serem banget. Contohnya ya itu Pondok Petir. Kenapa mungkin dinamakan Pondok Petir? Karena memang petirnya serem banget. Jadi di Depok itu ada beberapa lokasi yang kalau udah petir ngeri banget. Dan biasanya di pelanggan saya ini yang sudah sering kena petir itu tempatnya sama. Jadi yang kena rumah-rumah dia terus. Itu terus. Karena apa? Rumahnya rata-rata dekat tower. Jadi baik parabolanya atau antenanya, TV-nya, terus komputernya itu semua bisa rusak kena petir. Jadi udah langganan tuh. Makanya kalau misalkan ada petir, hujan petir, mereka udah pasti nelpon saya, Mas TV-nya mati lagi, atau set-top box-nya mati, atau receiver parabolanya mati, kena petir. Jadi kena imbasannya nggak secara langsung ya. Karena kalau secara langsung biasanya set-top box-nya meledak, yang ada adaptornya meledak. Terus internet juga, kalau misalkan kabelnya kena petir itu modemnya juga bisa meledak. Karena saya juga punya pengalaman dan ngerasain sendiri ya, ada tempat tinggal orang tua saya itu kena petir secara langsung. Jadi benar-benar hancur semua dari modem, wifi, dan lain-lain. Biasanya rumah ini yang tadi dekat dengan tower BTS yang pemancar HP. Jadi di sini untuk resiko petir pasti ada, tapi untuk kena ke rumah sobat ya kemungkinan kecil, kecuali orang yang sudah pernah kena biasanya akan kena lagi karena hal tersebut. Jadi sudah saya jelaskan ya. Walaupun banyak orang bilang petir itu nggak menyambar 2 kali, kalau di kita justru setahun itu kayaknya bisa 2 kali gitu paling banyak ya, dari pelanggan yang memang langganan sama saya. Jadi kalau ada servis pasti menghubungi saya gitu. Terus kalau misalkan sobat mengalami kesulitan untuk masang antenanya, kadang kan tinggi, terus butuh tiangnya juga yang panjang gitu, yang lebih di atas rumah, atau masangnya di dak ke atas lagi, itu jauh lebih bagus. Kalau misalkan butuh bantuan jasa teknisi itu bisa order ke Satelit Parabol Depok, langsung aja WhatsApp di bawah video ini ya. Oke, mungkin tips-tipsnya dari saya sampai di situ aja. Semoga sobat bisa praktekkan dan nanti sharing hasilnya bagaimana setelah antena indoor sobat diganti ke outdoor. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SVD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.